Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Saibul Starli Hawa with the student identity 33230094 from English Literature major. I'm here to present my sociolinguistic project 2 for my final exam. First, the topic I will present is about language change. What is language change? Language change refers to the process by which a language evolves over time, resulting in differences in its pronunciation, vocabulary, grammar, and usage from one generation to the next. Sometimes these changes are gradual and permanent. Apa itu perubahan bahasa? Perubahan bahasa terjadi karena bahasa yang mulai berkembang dan menghasilkan perbedaan dari cara ungkapan, cara kata-kata yang itu diucapkan, penulisan tata bahasa, dan penggunaannya yang berubah dari generasi yang terdahulu ke generasi yang terkini. Perubahan yang dimaksud itu terkadang berubah-ubah dan biasanya lebih permanen. Types of language change. Sound change. This refers to the change in the sound of a language that affects the pronunciation of words. Specifically, this relates to any change in the phonological or phonetic structure of the language. An example of sound change in the English language will be modification of a vowel sound that happened during the evolution from Middle English to early modern English. 2. Lexical change. This refers to the change in a language vocabulary which concerns the words in a language. An example of lexical change in English language is borrowed words, also known as the loan words. An example is when English language is borrowing words from German or French words. 3. Semantic change. This refers to the meaning that changes over the time. When a word is extending the meaning from other words with similar meanings to the original. 4. Syntactic change. This refers to the changes of syntax in a language. Syntax refers to the ways words come together to form a sentence, clause, and phrases. Berikut adalah tipe-tipe dari perubahan bahasa. 1. Perubahan suara. Ini mungkin artinya di saat bahasa berubah, suara yang dihasilkan dari kata itu, ungkapannya akan berubah. Seperti yang terjadi dalam phonological dan phonetic struktur dalam bahasa. Satu contohnya adalah di saat perubahan modifikasi bahasa Inggris dari pertengahan English ke modern English. 2. Perubahan leksikal. Perubahan leksikal ini adalah kata-kata dalam bahasa yang membentuk suatu kalimat. Satu contoh dari perubahan leksikal ini di saat bahasa Inggris mulai membawa atau meminjam kata-kata dari bahasa Perancis dan juga bahasa Jerman. 3. Semantic change. Perubahan semantik ini adalah di saat suatu kata yang mulai berubah artinya. Seperti memanjangkan sebuah arti dari kata yang awal yang memiliki arti yang sama. Perubahan sintaktik. Mungkin perubahan sintaktik ini adalah di saat struktur sintaks dalam bahasa ini mulai berubah. Di saat sintak itu mempunyai cara untuk kata-kata dapat menjadi satu kalimat, klausan, dan
kata-kata bentuk. Cause of language change. Migration and trade. As a result of people moving countries and trading with others, we have interacted with others who speak different language. One example is when Indonesia invaded by other countries. There's many people in that time used to come to Indonesia to find any nature or that we have in Indonesia. As a result, probably not really much. People used to speak a different language, like Netherlands. Some of our language can, as a result of from the Netherlands, who moved countries to Indonesia at that times. B, language learning. The language we learn change aspects from one generation to another. As an example, the language our parents used when they were younger probably different than the language teenagers speak today. One example is the language teenagers speak today is probably slang language. The slang language is a language that follows a trend. The trend of this modern change that may be a different from the people of the past used to say. See, technology. With the invention of technology comes the subsequent development of new words to disrupt invention that previously did not exist. As an example, like phones, laptop, and computer. In the past, phone does not have a WhatsApp yet, but it is modern with premium technologies. People use an emoji to convey what they mean. Apa yang menyebabkan perubahan bahasa? A. Migrasi dan perdagangan. Sebagai hasil dari orang-orang yang berpindah negara dan berdagang dengan yang lain, kita mungkin telah berinteraksi dengan seseorang yang berbeda bahasa. Seperti di Indonesia di zaman dahulu, banyaknya orang-orang dari dunia barat ataupun dunia timur tengah yang datang kemari untuk pertamanya hanya untuk berdagang. Dan kebanyakan dari bahasa yang Indonesia saat ini mungkin diaplikasikan dari bahasa kebanyakan dari bahasa Belanda. Dan itulah mengapa mungkin Indonesia di masa lalu dapat mengaplikasikan bahasa tersebut menjadi bahasa yang sekarang. B. Pembelajaran bahasa. Bahasa yang kita pelajari mungkin berbeda dari generasi sebelumnya ke generasi yang sekarang. Seperti bahasa yang digunakan oleh orang tua kita dahulu mungkin berbeda dari bahasa digunakan oleh remaja sekarang digunakan. Satu contohnya adalah bahasa gaul. Bahasa gaul itu bahasa yang mengikuti segala tren yang ada di dunia saat ini. Dan mungkin kata-kata yang lama yang sudah tak digunakan lagi mungkin akan ditinggalkan atau yang disebut kata-kata kuno ya. Dan kata-kata yang dikatakan oleh artis atau yang orang-orang terkenal mungkin akan menjadi bahasa mereka dan yang baru yang akan digunakan dalam kehidupan sehari-hari mereka. C. Teknologi. Dengan invensi teknologi sekarang, mungkin ada kata-kata baru yang tidak pernah digunakan sebelumnya. Kata-kata yang belum pernah ada sebelumnya, mungkin kata-kata yang dipersingkat-singkat ya. Lalu dengan adanya teknologi seperti HP,
laptop dan komputer, kita jadi mengetahui bahwa WhatsApp sekarang ini mempunyai emoji yang membuat kita menjadi menggunakannya untuk mengekspresikan sebuah kata daripada yang lain. The frequency of use. When words become older, they will likely be less used. Just like mention something got out of style. Instead, all words are dropped and new words are created to keep up with the evolution of new things and ideas. Seperti yang saya katakan, yang di mana kita mempelajari bahasa dan bahasa gaul itu seperti ini, di mana kata-kata kuno itu sering ditinggalkan dan kata-kata baru diciptakan untuk mengikuti tren yang ada di dunia. Next, our second topic is what is the woman language feature? A supporter of this theory is Deborah Tan. In her book, You Just Don't Understand 1990, Tannen explored these differences. Below is summary of her findings. 1. Women can communicate against the support of others. Women are more independent on others. 3. Women talk a lot about their feelings. 4. Women try to find sympathy from others. 5. Women likely less to cause conflict. Apa itu ciri khas dari bahasa wanita? Seorang supporter dari teori ini adalah Deborah Tannen di dalam bukunya yang berjudul You Just Don't Understand di tahun 1990. Tannen mengeksplorasi perbedaan dari penemuannya. Yang pertama, wanita berkomunikasi untuk mendapatkan dukungan dari orang lain. 2. Wanita mungkin terlalu bergantung kepada orang lain. 3. Wanita telah membicarakan tentang perasaannya, atau yang biasa disebut lebih emosional. 4. Wanita mungkin akan mencoba mencari simpati dari orang lain. 5. Wanita mungkin akan tidak membuat gaduh atau membuat masalah. Ciri khas feature of women's language. Lack of in 1975 identifies women's language feature in 10 categories, namely lexical hedge or fillers. Lexical hedge or fillers aim to weaken speech and to fill gaps in conversation with contextually meaningless words. The use of this feature indicates a lack of confidence or express uncertainty. Example of lexical hedge or fillers are, well, you know, I think, I mean, I guess, kinda, sort of, stems like tongue question. The characteristic of a tongue question are less assertive than a statement, but more confident than a yes or no. Tongue question is usually when speaker says something but lacks confidence or when the speaker only needs justification for the statement. Example of this feature marker are, is it right, don't mean. Ciri khas dari bahasa wanita. Lakoff di tahun 1975 mengidentifikasikan bahwa ciri khas dalam bahasa wanita itu ada di dalam 10 kategori. Nomor 1, lexical hedge or filler. Lexical hedge or filler adalah untuk melemahkan sebuah percakapan di mana mungkin di saat seorang wanita tidak lagi bisa melanjutkan percakapannya, mereka akan menggunakan sebuah kata-kata lexical hedge and fillers ini dengan kata-kata yang tidak memiliki arti atau makna. Penggunaan kata ini mungkin berujuk kepada tak ada keyakinan atau mengekspresikan hal yang tidak menentu.
Contoh dari penggunaan lexical hedge or filler ini, well, you know, I think, I mean, I guess, it does sort of, seems like, mungkin contohnya gini, kau tahu, kupikir, maksudku kan, mungkin, ya mungkin begitu, mungkin seperti itu contohnya. Dua tang question. Karakteristik dari pertanyaan tang ini mungkin tidak lebih asertif dari sebuah pernyataan, tetapi lebih meyakinkan daripada pertanyaan yes, ya atau tidak. Penggunaan pernyataan tang ini mungkin digunakan di saat penggunanya ingin mengatakan sesuatu tapi tak memiliki kepercayaan diri untuk menyatakannya dan hanya digunakan untuk menjustifikasi alasan dari pernyataan tersebut. Seperti ini. Isn't right, don't we? 3. Raising intonation or declarative. Women have special characteristics in making statements sounds like question by raising the intonation at the end of sentence, as in typical yes or no question. Raising intonation on declarative probably used when a speaker is seeking confirmation when in fact she alone has the necessary information. An example, when a woman goes into a restaurant, then seeing another woman was sitting or a man sitting, she come forward and asking this question. Does the food in the restaurant is good? Then another woman maybe will say, yes, it's good. Then a picture marker of question will appear. For empathy, empathy adjective. There are groups of whom we use is association with woman language. The adjective group that it beside is the meaning signals admiration or approbation of something, such as gorgeous, lovely, adorable, and charming. Lyrics belong to woman's feature. Like when a woman says to a baby, how lovely the baby you have, or to another child who's cute, how cute you are. 5. Precious colorations. Women have a specific vocabulary in naming colors than men. According to Lakoff in 1973, it happens because men tend to use purple meter such as naming colors. To women as men are the one expected to make a different decision on important matters. One example is when a man says, this is green. And woman will typically say, oh, this is peridescent or pardon. Women tend to use elegant with an extravagant meaning to convey what color it has. 3. Menaikkan intonasi. Wanita mempunyai karakter yang istimewa di saat ingin mengatakan sesuatu seperti pernyataan. Bisa wanita mengatakan pernyataan ini itu seperti tanda tanya. Menaikkan intonasi itu digunakan di saat wanita ingin mencari sebuah konfirmasi atau sebenarnya dia yang mencari informasinya sendiri, seperti di dalam restoran di mana seorang wanita ingin mempertanyakan sesuatu ke wanita lain. Percakapannya mungkin seperti ini. Apa benar makanan di sini enak? Iya enak. Pasti akan ada tanda tanya di akhir kalimatnya. 4. Adjektif yang tak memiliki makna. Ada kata-kata yang digunakan dalam bahasa wanita, yaitu
grup adjektif yang artinya mungkin mengatakan kelucuan atau rasa suka dari sesuatu yang sangat indah, yang sangat mengekspresikan betapa mereka ingin menyampaikan bahwa hal itu sesuatu yang membuat mereka membuat dicintai atau sesuatu. Seperti contoh, di saat wanita melihat seorang bayi yang lucu, mereka akan bilang, wah, bayinya lucu ya. Atau seorang anak kecil yang memakai bajunya yang lucu sekali. Itu anaknya lucu ya. Seperti itu. 5. Warna yang terlalu dipersiskan. Wanita mungkin mempunyai kata-kata yang spesifik daripada laki-laki di saat penamaan dari kata benda itu sendiri. Karena laki-laki lebih baik meninggalkan hal yang tidak penting. Seperti penamaan warna sendiri. Bagi wanita, hal itu sangat penting di saat mereka melihat suatu objek atau warna. Seperti saat seorang laki-laki mengatakan, ini adalah warna hijau. Tetapi seorang wanita akan mengatakan, ini adalah viridiskan, ini adalah verdan, suatu warna yang berhubungan dengan alam. Sesuatu yang dilebih-lebihkan demi memancarkan keindahannya. Next, intensifiers. The use of absolute superlative words that emphasize the following words is a characteristic of women's language. This word includes very, totally, really, absolutely, definitely, incredibly, surely, utterly. 7. Hypercorrect grammar. Hypercorrect grammar refers to the consistent use of standard form or use of present pronunciation. Women are believed to use more in pronunciation and fewer in pronunciation than men. For example, women tend to sound the G in a word such as moving instead of the formal moving, and avoiding the more casual forms such as extra polite. According to lack of formal speech is associated with politeness, and one aspect of politeness is likely let the others decide, not imposing their opinion or film or best claims on anyone else. Intensifier. Suatu kata superlatif yang digunakan untuk mengikuti karakteristik dari bahasa wanita. Yang mungkin bahasanya mungkin digunakan adalah untuk mengikuti. Seperti Ferry itu pasti mungkin. Dan atau sangat. Nomor 7, hypercorrect grammar. Hypercorrect grammar ini lebih dari konsisten dari penggunaan standar kata kerja yang digunakan untuk ungkapan. Seorang wanita mungkin dipercayai akan menggunakan ungkapan daripada seorang laki-laki. Seperti biasanya, seorang wanita pasti akan menggunakan suara untuk menekan kata J di dalam moving daripada yang tidak formalnya, dan menghindari kata-kata yang tidak yang biasa seperti Ainet. 8. Sangat sopan. Menurut Lakoff, pernyataan atau perkataan seorang wanita itu mungkin diasosiasikan sebagai kata-kata yang benar-benar sopan. Dan suatu kata-kata yang sopannya mungkin membiarkan orang lain yang menentukan dan tidak memaksakan kehendak atau sebuah opini dari penjelasan hal yang terkait kepada orang lain.
9. Avoidance of swear words. Avoidance of strong swear words involve weakening speech by avoiding use same words that contain strong emotion. These features include avoiding using swear words, avoiding vulgar or taboo words, and changing swear words to be softer. 10. Emphatic stress. Emphatic stress is the typical given to some words in a sentence. This features certain meaning of utterance, correct, or clarify things. 9. Menghindari kata-kata yang kasar. Seorang wanita mungkin akan menghindari sebuah kata-kata kasar ini daripada pria yang selalu menggunakan kata-kata langsung dan mungkin kata-kata yang lebih kasar. Karena pada dasarnya seorang karakter bahasa wanita itu lebih hal yang sopan. Dan mungkin mereka kan mengganti perkataan tersebut menjadi yang lebih minim atau lebih lembut. 10. Emphatic stress. Emphatic stress seperti yang diberikan kepada seseorang dan di dalam sebuah kalimat. Mungkin ini adalah untuk menekankan penguatan dari sebuah kata yang telah dibilang atau pernyataan untuk mengklarifikasi atau membenarkan sesuatu. The second of my topic, what I want to present is, what is adverse form? An adverse form is also known as adverse term or a form or term of address. It simply refers to the word or words used to address somebody in speech or writing. According to Fossil in 90s, adverse forms are the words speaker used to designate the person they are talking to while they are talking to them. Apa itu penyerataan penyebutan adalah di saat seseorang ingin memanggil seseorang dengan menggunakan sebutannya di dalam sebuah kata atau tulisan. Menurut Pasal di tahun 1990, penyebutan sebuah nama mungkin adalah kata-kata yang disebutkan seseorang di saat mereka berbicara dengan orang tersebut. Next, general rules of adverse form. Despite its occasional inefficiency, we will first look at the general rules of adverse form. An English or American person can be addressed by his name, his title, his name plus his title, or by nothing at all. Or you can just call his name with the casual. But here's the list of a full name. Like any other person who has a full name, usually people will refer them with full name. Then B, first name. In Indonesia or in Asia, the first name is usually used to call the said person. C, nickname. When someone is a close friend or a family, they use nickname to refer the person. They are honorifics. Honorific usually used when someone wants to specify the elder person or someone who has rank in military or something. E, title plus name. Title plus name is when in hospital when a doctor is called by his title and his name, like a Dr. Stephen, Dr. or Professor, like that. B, title. Rank, occupation, familiar relationship. The title about rank is probably when someone is speaking to higher rank than them, like in nobility ranks. Occupation is like doctor, military, where you use lieutenant, major to
simply address the person or familiar relationship, like mother, father, siblings, sister, brother, aunt, and uncle. Peraturan dalam penyebutan nama, walaupun tidak terlalu penting, sebuah peraturan dari penyebutan nama ini bisa digunakan oleh siapapun dengan menyebutkan nama aslinya, penyebutan nama dengan gelarnya, atau hanya nama saja seperti nama panjang. Setiap orang pasti punya nama panjang. Dan biasanya nama panjang itu dibutuhkan di saat penyebutan nama. B. First name. Atau yang disebut dengan nama depan. Nama depan seseorang kita gunakan untuk memanggil nama orang tersebut di saat kita berbicara kepadanya. C. Nickname. Nickname ini lebih penggunaan di mana seseorang itu sudah kenal lebih lama dari orang itu dan mungkin sudah seperti teman dekat. Honorific. Honorific mungkin digunakan di saat kita menyebutkan seseorang yang lebih tua. Gelar juga nama. Seperti layaknya sebuah gelar profesor, dokter, di mana kita harus memanggilnya dengan misal Dr. Stephen, Profesor Lowell, seperti itu. F. Title atau gelar. Gelar yang dimaksudkan ini posisinya, sebuah pekerjaan, dan hubungan keluarga. Rang atau yang dimaksud dengan ini mungkin yang menunjuk kepada bangsawan ya. Misalnya kita ingin memanggil seseorang dengan yang derajat bangsawannya lebih tinggi. Lalu di saat di pekerjaan seperti pekerjaan dokter, lalu di militer, di mana kita harus memanggilnya dengan gelarnya terlebih dahulu. Yang ketiga adalah hubungan dalam keluarga, seperti penyebutan mama, papa, adik, kakak, lalu kakek, nenek, tante, dan paman. Variation of person. Region difference. A region difference may be different from another region to region. How they address a person, whether is close or just an acquaintance. B. Sex variation. When we call a women in, or maybe in a college, we call our professor with well, is a woman, maybe with ma'am, miss, or if it's a male, we call him sir, Mr., like that. See, race variation. Race variation is to understand someone who has a different race than us. Like when we are in the ground, then we see someone we know, or maybe we don't know at all. We probably will call them with their background or such. Maybe like this statement that doctor probably is from a Black Africa, like that. Variasi dari penyebutan nama. Mungkin perbedaan wilayah. Mungkin di wilayah yang berbeda-beda penyebutan nama seseorang itu mungkin berbeda. Sepertinya seperti layaknya di perkotaan dan di pedesaan. Mungkin akan sangat berbeda. B.
variasi dari laki-laki dan perempuan. Misalnya di dalam sekolah atau universitas, di mana kalau dosennya adalah seorang perempuan, kita akan memanggilnya Miss, Ma'am, Ibu, atau untuk penggunaan laki-laki kita memanggilnya Bapak, atau Mister, Sir. C. Variasi dari ras. Bisa seseorang yang kita tidak kenal, mungkin kita akan memanggilnya dengan ras yang dimilikinya. Misalnya penyebutan dari mereka yang berkulit hitam. Next, the third of what I want to present is the fourth what I want to present is what is stereotypes. The language used to make preconceived judgments or assumptions about a person or a group of people. Stereotype can be used to make a general assumption about a group of people to simplify the world around us. Stereotype can be true in some cases, but sometimes they are not. It should be important that we be aware that often those judgment is not accurate of the representation of group of people. Maybe they are based on both expectation. One should not be taken as a complete facts. Topik yang keempat, apa itu stereotypes? Mungkin ini adalah kata-kata yang digunakan di saat kita mengasumsikan seseorang atau grup berdasarkan dari generasi yang digunakan atau di dunia di sekitar kita. Stereotip terkadang bisa benar, tapi terkadang mereka tidak. Mungkin kita harus lebih berhati-hati ya, karena stereotip ini mungkin tidak akurat dari representasi seseorang, grup, atau sebuah ras. Mungkin mereka adalah ekspektasi dari orang-orang yang mungkin sudah tertanam bahwa mereka ini tidak baik atau begitu. Dan mungkin kita tidak harus mengingat bahwa ini mungkin bukan yang aslinya atau fakta yang benar. Stereotype examples. Cultural stereotypes. British people have a stiff upper lip or don't show emotion, and maybe they drink a lot. But in this case, British people really drink a lot. Americans are loud and patriotic. All Chinese people know martial arts. French people wear berets and circumcision. No, baguette. Contoh stereotypes. Stereotypes kultur. Orang British mungkin mempunyai bibir yang kaku atau tak mengeluarkan emosi atau berekspresi dan mungkin meminum teh. Tetapi kalau dari buktinya orang British ini sering meminum teh. American adalah yang paling berisik dan patriotistik. Semua orang Cina mengetahui bela diri. Orang Prancis memakai beres dan baju yang bergaris-garis dan memegang baguette. B. Social stereotypes.
Teenagers are irresponsible. Upper class are posh and suck up. Lower class people are lazy and not as smart. Racial stereotype. Black people are athletic and tall. Asians are good at math. Hispanic people are lazy. The social stereotypes sosial, di mana ini mungkin stereotip yang terjadi di sekeliling kita, di mana kita melihat keadaannya tidak seperti apa yang mereka rasakan. Mungkin kita hanya melihatnya dari TV, sosial media, dan kita mungkin mengasumsikan bahwa hal itu hal yang sebenarnya. Seperti contohnya, anak remaja yang tidak bertanggung jawab, orang-orang kelas atas yang terkadang yang diam dan tidak mempunyai atau tidak pernah mengikuti tren, atau orang-orang kelas bawah yang dilihat mereka itu tidak pintar ataupun malas. Stereotip ras, stereotip akan ras ini terjadi karena kita mungkin telah melihat ya di sosial media atau dimanapun bahwa terkadang ini mengasumsikan bahwa suatu grup yang ada di dunia itu ataupun ras itu mempunyai ciri unik, sesuatu yang khas yang mungkin kita asumsikan bahwa mereka semua mungkin mempunyai satu kesamaan, tetapi pada dasarnya tidak semua. Seperti contohnya, orang berkulit hitam adalah orang yang beratletik dan tinggi. Orang-orang Asia sangat pintar dalam matematika. Orang-orang Spanyol mungkin sangat malas. Gender stereotypes. Gender stereotypes happens when men and women are compared together. When this happens, men usually is the most dominant than women. Example of this is men don't talk about their feelings, while women yes, they are too sensitive and emotional. Men are stronger than women. The stereotypes that men are stronger than women maybe are not correct. That are definition that women are weaker than men. Men are smarter than women. This assumption that women are not smarter than them may be wrong, because in some cases women might be able to be smarter than men. Informative. Men who are not assertive are unmanly, while women gossips a lot. When a man does not has this typical characteristic of a man, they usually has a gender stereotype where they are assumptions that they are not really making the picture of men that they are assertive, or women who gossip a lot. The religion stereotypes. Religion stereotypes is sometimes happens in the world when we see in the news that this religion these people represent the religion, but in some cases, not all is part of it. Like an example, Muslims are terrorists, Christians are too judgmental, Jews are greedy. The stereotype gender. Stereotip gender ini terjadi di saat
kita semua membandingkan antara laki-laki dan wanita. Di saat wanita yang dilihat selalu lemah dibandingkan laki-laki yang terlihat kuat dan lebih dapat diandalkan. Tapi pada contohnya itu, laki-laki tidak pernah membicarakan perasaan mereka. Dan di sampingnya, wanita itu terlalu sensitif atau terlalu melebih-lebihkan perasaan mereka. Laki-laki lebih kuat dari wanita dan wanita itu sendiri itu lemah daripada pria. Asumsi ini mungkin memperlihatkan bahwa wanita yang harusnya lemah gemulai, laki-laki yang harus tinggi dan yang mempunyai tubuh atletis. Men are smarter than women. Wanita yang dilihat tidak pintar dari laki-laki. Wanita yang selalu dibilang harus di rumah dan menjaga anak-anak. Tetapi sebenarnya wanita itu pasti bisa berkarir, mencari kesempatan yang sama seperti laki-laki. Lalu ada laki-laki yang tidak menggambarkan bahwa mereka ada atau memiliki karakteristik seorang pria. Lalu mereka membandingkannya dengan wanita yang selalu bergosip. C. Stereotip pada agama. Stereotip agama ini terjadi karena apa yang kita lihat di media sosial dan di berita bahwa ada pernyataan bahwa suatu orang yang mempresentasikan agama ini melakukan kejahatan ataupun memiliki perilaku yang tidak baik, dan semua orang mengasumsikan bahwa agama itu salah. Agama itu yang mereka representasikan adalah ciri-ciri mereka. Seperti contohnya, Muslim adalah teroris. Ini karena kebanyakan orang-orang yang merepresentasikan itu melakukan suatu kejahatan, tapi sebenarnya mereka tidak. Hanya pemberitaan media barat yang terlalu melebih-lebihkan sesuatu. Kedua, orang Kristen terlalu menghakim-hakimi. Dan ketiga, orang Yahudi yang terlalu rakus. Mungkin perbedaan stereotip ini bergantung apa yang kita pikirkan atau orang lain katakan, yang mungkin kita pun juga akan mengikuti suatu hal tertentu. Thank you for letting me to present my presentation. I'm sorry if there is any grammar mistake or spelling mistake. I hope this will benefit everyone who receives. Thank you and good morning.